Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulan Azhari, SOSI SHMH. Dan saat ini kita tetap selalu bersyukur. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki oleh Allah. Tiada berhenti kita berdoa, tiada hari tanpa berzikir, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Hadirin yang berbahagia, kita sangat senang sekali melihat sahabat Ruben setelah mu'alaf jadi benar-benar serius dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Telah melaksanakan sholat 5 waktu, menjadi imam Teteh Desira Nasari dan keluarga kecilnya, dan begitu juga telah melaksanakan rutin sholat Jumat secara berjamaah dengan Mas Ipan dan dengan jemaah yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Mas Ruben serius di dalam mempelajari agama, yakni agama Islam, dan serius Mas Ruben di dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, berarti ini yang kita harapkan semua. Karena seseorang berhasil atau tidak mualafnya bisa dilihat setelah beliau mualaf, setelah seseorang mualaf, baru kita lihat pelaksanaannya. Dan kita lihat perubahan sikap, rasa syukur, rasa tawaduknya. Nah, di situ kita melihat seseorang itu dapat dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar serius di dalam menegakkan agama Islam, atau benar-benar serius di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani Al-Quran dan hadis serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, barang siapa yang mu'alaf tetapi tidak sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, hanya legalitas KTP saja intinya, nah ini adalah sesuatu yang sangat merusak dan sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mencederai akidah seseorang. Maka hebat sekali sahabat kita Mas Ruben yang telah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi imam Teteh Desira Nasari dan Ananda. Mereka bertiga sholat, mereka secara berjamaah. Ini sangat kita melihatnya haru dan senang sekali bahwa Mas Ruben meyakinkan kepada publik bahwa Mas Ruben tidak main-main, serius di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kita melihat semakin ketakwaan Mas Ruben menjalankan sholat Jumat berjemaah dimanapun Mas Ruben berada, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang bergantian, di mana sesampainya perjalanan dia melaksanakan sholat Jumat di musolah atau di masjid. Dia istiqomah dimanapun beliau berada, telah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena memang beliau sudah mengetahui, insya Allah bismillah, bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu berdosa besar. 2 kali tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang tepat dapat dikatakan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal yaitu orang-orang yang kafir. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu kita harus semangat dan
benar-benar dibuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mu'alaf saja begitu takwanya, begitu taatnya kepada perintah Allah. Apalagi kita yang dilahirkan ke muka bumi ini, telah mendapatkan hidayah, telah Islam semenjak lahir. Kenapa kita tidak mau sholat? Kenapa kita tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Dan kenapa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan saudara-saudara kita yang mu'alaf, salah satunya Mas Ruben Onsu, beserta keluarga, ada Mas Jordi Onsu, yang mana mereka ini memang kecilnya mereka yaitu bersama ibunda tercinta bahwa almarhum sering mengundang pengajian masa kecilnya mereka. Mereka yang mu'alaf saja, kenapa? Mereka taat, mereka menjalankan perintah Allah. Kita yang dilahirkan, telah lahir dalam keadaan Islam, tetapi tidak mau sholat, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau menjalankan hablum minan nas, padahal itu diperintahkan di dalam ajaran agama kita, yakni agama Islam. Kita malu kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Mereka benar-benar serius. Karena subhanallah, orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mu'alaf itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Subhanallah. Karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ketenangan, baik itu ketenangan batin, ketenangan lahir, yaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita melihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah, yaitu memeluk agama Islam, menjalankan syariah perintah Allah. Ini sebenarnya menjadi support pribadi bagi kita, bahwa kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah. Jangan kita malas, jangan kita tidak mau bersyukur, jangan kita tidak mau menjadi orang yang takwa, dan janganlah kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua, menjadi durhaka kepada negara dan bangsa. Kita lihat Mas Ruben selalu ingat dengan ibunya, selalu mendoakan ibunya yang tercinta, karena beliau ingat permintaan ibunya, keinginan ibunya pada saat ibunya masih ada, sangat sederhana, dan ingin melihat kota Bali, ingin ke Bali. Itu saja sangat sederhana permintaan ibunya. Dan Mas Ruben selalu ingat, selalu menangis dengan ingat kata-kata ibunda yang tercinta. Tapi Mas Ruben tidak kehilangan semangat, dan tetap semangat beliau melalui berdoa kepada ibunda yang tercinta. Nah, ini dikatakan orang yang benar-benar, orang-orang yang benar menjadi, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah seperti Mas Ruben. Di samping beliau telah menjadi seorang mu'alaf, tetapi dia ingat selalu ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya. Andaikan ibunya masih ada, Mas Ruben itu selalu, andaikan ibu masih ada, dia akan bawa keliling dunia. Tetapi walaupun dia tidak bisa membawa ibunya keliling dunia, dia selalu ingat kasih sayang ibu yang tercinta, selalu ingat kasih sayang orang tua yang tercinta. Nah, ini baru dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kata-kata kita terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Bisa kita memberikan makan kepada adik-adik yatim piatu, anak-anak yatim piatu kita yang kita ketemu di mana, atau yang kita
santuni, kita selamatkan mereka. Banyak cara. Semua perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada orang-orang yang gak mampu, kepada anak-anak yatim, orang-orang susah, orang-orang menderita, sedekah kita itu kita niatkan buat ibu kita. Jadi sangat gampang kalau kita mau berbuat baik untuk orang tua. Kita naikkan haji orang tua kita, walaupun dia sudah meninggal, bisa dibadal. Itu Islam itu sungguh indah. Tidak ada Islam itu mempersulit. Maka hadirin yang berbahagia, kita melihat saudara-saudara kita yang sangat semangat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat semangat untuk memperkuat akidah, sangat semangat untuk meyakini ajaran agama Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa seperti sahabat-sahabat kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah. Semoga channel support dan doa ini, yaitu channel Dr. Yulian Azhari, dapat memotivasi kita semua, yaitu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Al-Qur'anul Karim dan menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan hidup kita beserta keluarga, yaitu semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.